Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini bertemu pada video ke-7 mengenai apresiasi prosa. Dan kali ini Jia akan membahas mengenai angkatan masa Jepang. Nah, angkatan masa Jepang ini yaitu karya sastra pada zaman Jepang yang diwarisi angkatan pujangga baru yang romantis dan idealis, tetapi karya tersebut bersifat realistis dan kritis gitu. Nah, perkembangan sastra pada zaman itu disebut sastra peralihan dari alam romantis ke alam idealis menjadi alam realistis dan kritis. Pada masa penjajahan Jepang, banyak jumlah orang yang menulis sajak dan cerpen. Demikian juga sandiwara. Sedangkan roman kurang, teman-teman. Mungkin itu karena keadaan sosial dan keadaan perang menuntut supaya orang-orang bekerja lebih cepat dan singkat. Nah, angkatan Jepang ini dimulainya pada tahun 1940 sampai 1942, teman-teman. Nah, untuk itu karya sastra pada masa ini dibedakan atas dua kelompok. Yang pertama, karya sastra yang pengarangnya resmi berada di bawah naungan Pusat Kebudayaan Jepang. Mereka ini menulis sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh Pusat Kebudayaan Jepang. Yang kedua, kelompok yang tidak mau berkompromi dengan Pusat Kebudayaan Jepang. Oke teman-teman, masuk kita pada karakteristik angkatan Jepang. Nah, karakteristiknya ini ada 10, teman-teman. Yang pertama, yaitu mencerminkan kekaguman, pujian, dan simpati terhadap kegagahan, keberanian tentara Jepang melawan musuh, dan diharapkan semangat itu menjadi semangat bangsa Indonesia. Yang kedua, keraguan-raguan dan kebingungan menghadapi keadaan tak menentu karena kesewenangan Jepang. Yang ketiga, rasa benci, dendam, dan berontak terhadap keadaan yang mencekam oleh tindakan penduduk Jepang. Yang keempat, sikap tawakal kepada Tuhan karena terpaksa menahan penderitaan. 5. Sikap orang yang berkepala dua yang mengeruk keuntungan untuk memanfaatkan situasi. Nah, di sini dia hanya menjelaskan mengenai 5 karakter dari angkatan masa Jepang ini. Nah, untuk selebihnya ada 5 lagi, teman-teman. Teman-teman boleh cari ya. Nanti teman-teman boleh sharing-sharing mengenai karakter-karakternya gitu. Nah, selanjutnya dia akan ngejelasin siapa-siapa aja sih sastrawannya. Nah, sastrawan pada masa angkatan Jepang ini itu ada Rosihan Anwar, M.S. Ashar, Nors Jamsu, Amal Hamzah, Idrus, dan Usmar Ismail. Oke, pada angkatan masa Jepang kali ini dia akan membahas mengenai karya sastra dari Rosihan Anwar yang berjudul Radio Masyarakat. Tapi kali ini dia akan ambil dari unsur intrinsiknya, yaitu tema dari karya sastra tersebut. Nah, temanya ini ada 2, teman-teman. Yang pertama tema mayor dan yang kedua tema minor. Nah, tema mayor itu apa gitu kan? Nah, tema mayor ialah tema yang dari makna pokok cerita menjadi gagasan utama karya sastra itu tersendiri. Nah, sedangkan makna-makna tambahan itulah yang disebut dengan tema minor. Nah, untuk tema mayor pada cerpen Radio Masyarakat karya Rosihan Anwar ini ialah perjuangan Kuswari melawan kekecewaan terhadap keadaan zaman penjajahan. Hal ini ada pada cuplikan kalimat tersebut. Keseluruhan cerita yang menggambarkan tokoh mulai dari saat tokoh berputus asa sampai tokoh tersebut bangkit. Nah, untuk yang kedua ada tema minor. Nah, tema minor pada karya sastra Radio Masyarakat ini yaitu ada 4, teman-teman. Yang pertama yaitu keputusasaan Kuswari menghadapi keadaan zaman yang sulit. Hal ini dapat diketahui dari cuplikan cerita berikut.
Nampaknya seakan-akan terkejut, ia tak dapat mencocokkan dirinya dengan keadaan zaman baru. Nah, yang kedua ialah ketidakpercayaanku terhadap teori Dr. Hamzah. Nah, hal ini dapat diketahui dari cuplikan cerita berikut. Dan perasaan ini tidak dapat dibuangkannya. Senantiasa ia berkata kepada dirinya, Dr. Hamzah tidak benar, aku yang betul. Dr. Hamzah banyak cakap, ia bercita-cita tinggi tapi lupa keadaan nyata. Aku juga yang benar. Nah, untuk tema minor yang ketiga ialah hilangnya sifat keras kepala Kus, dan ia mulai melakukan hal yang dikatakan Dr. Hamzah. Nah, hal tersebut dapat kita ketahui dari cuplikan berikut. Mari kawani aku, Kus. Tampaknya Kus mula-mula seolah hendak menampik sekejap hanya pada air mukanya bahwa ia hendak menolak ajakan Dr. Hamzah, tetapi kemudian ia menurutinya. Yang terakhir atau yang keempat yaitu Kus mulai bangkit dan ingin berubah. Hal tersebut dapat diketahui dari cuplikan cerita berikut. Nah, seperti ini. Dan lenyap pula rasa tawar-tawar dari dirinya. Dia berani kembali penuh cita-cita, terbit hasrat, hendak serta menyerbu ke depan, mematahkan musuh yang ada yang mungkin membahayakan cita-cita yang ada gitu. Nah, itulah tema mayor dan tema minor dari karya sastra yang berjudul Radio Masyarakat karya dari Rosian Anwar. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan untuk angkatan masa Jepang. Semoga bermanfaat bagi diri J dan teman-teman yang telah menonton. J akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.